Perjalanan Mbah Maimoen Zubair mengunjungi daerah kelahiran dan wafatnya Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Kita mungkin akrab dengan Arab Saudi, Yaman, Irak, Suriah, Palestina, Mesir dan sebagainya. Sebut saja Damaskus di Suriah, yang pernah dikendalikan Muawiyah bin Abi Sofyan sebagai gubernurnya. Atau Mesir yang meraih kejayaan setelah dibebaskan oleh sahabat Amr bin al-Ash dari cengkeraman tentara Romawi. Begitu pula kita sangat akrab dengan Suriah. Negara di utara Jazirah Arab ini dikenal sebagai negerinya para mufti karena di sana lahir banyak sekali ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam. Kita mungkin jarang mendengar negara bernama Uzbekistan. Hanya ada sedikit Muslim maupun orang Indonesia berkunjung ke sana. Salah satunya adalah Mbah Maimoen Zubair Sarang. Beberapa kota di Uzbekistan tercatat memiliki peran sangat penting dalam penyebaran ajaran Islam. Dari sekian banyak kota, ada dua yang cukup tersohor yaitu Samarkand dan Bukhara. Samarkand merupakan salah satu kota tertua di Uzbekistan. Kota ini berdiri selama lebih dari 3.000 tahun dan pernah ditaklukkan oleh Alexander Agung pada 329 sebelum Masehi. Islam masuk ke Samarkand di masa dinasti Umayyah. Kota ini ditaklukkan oleh Gubernur Khurasan, Qutaibah bin Muslim pada 712 Masehi atas perintah dari penguasa dinasti Umayyah, Khalifah Abdul Malik. Setelah berada dalam genggaman dinasti Umayyah, Samarkand mengalami perkembangan pesat menjadi kota yang maju. Bahkan, Samarkand menjadi jantung penyebaran Islam di Asia Tengah, China hingga Rusia. Samarkand juga menjadi pusat pengembangan keilmuan Islam. Tercatat banyak sekali ulama Islam kondang lahir dari kota ini. Abu Bakar As-Samarkandi, Muhammad Adi As-Samarkandi, Abu Mansur Al-Maturidi, bahkan Imam Al-Bukhari adalah deretan nama ulama besar dari kota ini. Imam Bukhari, 810-870 Masehi, 194-256 Hijriah. Beliau lahir di Bukhara, dan meninggal di Hartak. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Jufi al-Bukhari. Kota ini letaknya tidak jauh dari Samarkand. Beliau mengembara mencari banyak guru. Salah satu hasil ngaji beliau adalah kitab Sahih Bukhari, kitab berisi hadis-hadis sahih yang dikumpulkan Imam Al-Bukhari. Kitab itu dikarang dalam waktu 16 tahun dengan seleksi ketat. Imam Bukhari mempunyai murid yang bernama Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qucairi An-Naisaburi, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim, 204-261 Hijriah, 821-875 Masehi. Beliau lahir dan wafat di Naisabur, Iran. Beliau mempunyai karya berupa kitab Sahih Muslim. Imam Bukhari juga mempunyai murid yang mempunyai kitab Sunan at-Tirmidzi, yaitu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi. Lahir pada tahun 824 Masehi, 207 Hijriah dan wafat di Tirmiz pada 279 Hijriah, 892 Masehi di Termez, Uzbekistan. Selain itu terdapat pula seorang ahli hadits yang memiliki karya kitab Sunan Abi Dawud, yaitu Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ats As-Sijistani. Beliau lahir di Sistan, 817 m, 202 h, dan meninggal di Basrah, Irak, 888 m, 16 Syawal 275 h. Imam Ibnu Dawud adalah salah satu murid Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal lahir 164 h, 780 m dan wafat 241 h. 855 m, lahir di Maru. Saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afghanistan dan utara Iran, di kota Baghdad, Irak. Beliau mempunyai karya kitab bernama Musnad Ahmad. Beliau adalah salah satu murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Amut-Talibi Al-Quraisy lahir Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 h. 767 m, dan wafat di Fustat, Mesir, 204 h. 819 m. Beliaulah pendiri mazhab Syafi'i. Beliau inilah orang yang diisyarahi oleh enjeng Nabi Muhammad. Beliau adalah salah satu murid dari Imam Malik. Malik ibn Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di
Madinah 714 m, 93 h, dan meninggal 800 m, 179 h. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadis, serta pendiri mazhab Maliki. Pada tahun kelahiran Imam Syafi'i ada salah seorang pendiri mazhab yang wafat, yaitu Imam Abi Hanifah. Beliau adalah Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan at-Taimi, merupakan pendiri dari mazhab Hanafi. Beliau lahir di Kufah, Irak pada 80 H, 699 m dan meninggal di Baghdad, Irak, 148 H, 767 m. Di antara Uzbekistan dan Iran terdapat pula daerah kelahiran Imam Ahmad bin Shuaib al-Khurasani, atau lebih dikenal dengan nama Imam Nasai. Beliau lahir di daerah Nisa, Turkmenistan, 829 m, 215 h, dan wafat pada tahun 303 h, 915 m dan dikebumikan di Bait al-Maqdis, Palestina. Beliau mempunyai karya kitab yang disebut Sunan Nasai. Selain itu ada juga salah satu ulama ahli hadits yang mempunyai kitab Sunan Ibnu Majah yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quswaini. Beliau lahir 824 m, 207 h, dan wafat 887 m, 275 h di Qazvin, Iran. Di daerah Uzbekistan juga muncul seorang yang disebut sebagai bapak kedokteran modern. Beliau adalah Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Sina. Lahir 980 m Afsona, dan wafat 1037, Hamedan, Iran. Di daerah Gorgan, Iran tetangga Uzbekistan terdapat seorang ulama besar yang mempunyai karya Al-Awamil Almiyah. Beliau adalah Abu Bakar Abdul Kahir bin Abdurrahman bin Muhammad al-Jurjani yang wafat pada 471 H, 1078 m. Mbah Maimoen Zubair sering melantunkan. Ada pula seorang ulama yang mempunyai kitab Bahjatul Ulum Syarah Akidah al-Ushul. Beliau adalah Abu Laits as-Samarkandi, wafat 373 H. Di daerah tetangga Uzbekistan muncul kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nitlomuddin. Kerajaan ini mendirikan sebuah madrasah yang bernama Madrasah Nitlomiyah. Madrasah itu dikepalai oleh Imamul Haromain, tahun 1028 sampai tahun 1085, orang alim dari Naisabur, Iran. Salah satu pelajar di madrasah itu adalah Imam Abu Hamid al-Ghazali, tahun 1508 sampai tahun 1111 m, 450 sampai 505 h. Imam Ghazali lahir di daerah Tus, Iran, Persia, daerah selatan barat Uzbekistan. Imam al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 h. Ayahnya adalah seorang salih dan sufi yang menjaga hati dan tangannya untuk melakukan yang halal. Sepeninggal ayahnya, Muhammad bersama saudaranya, Ahmad dititipkan kepada paman mereka. Setelah bekal dari warisan mereka habis, keduanya lalu dimasukkan ke Madrasah Nidamiyah, Baghdad, Irak. Dikisahkan bahwa selain agar bisa menuntut ilmu, mereka di Madrasah Nidamiyah adalah agar bisa mendapat fasilitas dan biaya hidup gratis yang memang disediakan di sana. Setelah menguasai berbagai bidang ilmu, akhirnya Al-Ghazali melakukan uzlah, menjauhi hiruk-pikuk duniawi, dan halwat, menyendiri, di daerah Syam, Syria. Selain di Syam, Al-Ghazali pernah ziarah ke Baitul Maqdis dan menetap di daerah itu selama 10 tahun dengan melanjutkan uzlahnya. Sekembalinya ia ke Baghdad, ia kembali mengajar di Madrasah Nidamiyah hingga akhirnya kembali ke daerah kelahirannya, At-Tusi, dan wafat di sana pada 505 H. Imam Al-Ghazali mempunyai karya kitab bernama Al-Wajiz, Al-Basit dan Al-Wasit. Ketiganya merupakan kitab pokok dalam fikih mazhab Imam Syafi'i pada masa itu, di samping kitab fenomenal bernama Ihya Ulumuddin. Lewat Imam Ghazali pula, muncul pahlawan Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliaulah yang telah membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman kuku-kuku Nasrani Eropa yang berkuasa kurang lebih 100 tahun dan mengembalikannya ke pangkuan umat Islam pada tahun 500 m. Lewat pertarungan sengit bernama Perang Salib, Al-Ayyubi bangkit dan mengembalikan lagi kejayaan Islam di Baitul Maqdis.
Al-Ayyubi telah membuktikan kepada dunia bahwa Uzbekistan adalah negara yang ikut andil besar dalam kemajuan Islam dengan pesonanya yang begitu bersinar. Uzbekistan adalah salah satu negara bekas pecahan Uni Soviet yang termasuk negara dengan penduduk Muslim. Negara-negara bekas Uni Soviet sesuai urutan abjad: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina dan Uzbekistan. Negara-negara pecahan Uni Soviet berdiri menjadi negara sendiri akibat dari bubarnya Uni Soviet pada bulan Desember tahun 1991, akibat kalah dalam Perang Dingin dengan Amerika Serikat. Walaupun negara Uzbekistan dulunya masuk dalam Uni Soviet yang komunis, tetapi negara itu adalah negara para imam hadis di zamannya. Hal ini seperti diceritakan dalam penjelasan sebelumnya. Dahulu saat kunut subuh, Syaifona Maimoen sering mendoakan. Di era modernisasi seperti sekarang ini, walaupun sudah terkena pengaruh dari bersatunya dengan Uni Soviet, sedikit demi sedikit membuat Uzbekistan tak mampu mempertahankan pesonanya dan seakan tak pernah tercerminkan sebagai negara yang memiliki ulama-ulama sekaliber Al-Ghazali. Syiar keislaman di negeri ini seakan telah mati. Negeri ini akhirnya memisahkan antara agama dan negara, sekuleris. Di sana azan tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara. Orang-orang yang menunaikan sholat jamaah di masjid-masjid kota, tak diperkenankan melakukan sholat qobliyah, ba'diyah di dalam masjid. Semua itu atas dasar rasa toleran dan harga menghargai di antara umat beragama. Di sana azan tidak boleh memakai pengeras suara. Hal itu karena untuk menghargai mereka yang istirahat dan enggan menunaikan sholat. Begitu pula tidak diperkenankan menunaikan sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah juga atas dasar menjaga hati dan sikap mereka yang tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib. Aneh memang. Tetapi hal itulah yang diceritakan oleh Syaifona Maimoen Zubair setelah berkunjung di Uzbekistan. Pada kunjungan Syaifona Maimoen Zubair ke Uzbekistan, beliau menyempatkan diri untuk singgah dan mampir di Samarkand. Di sana beliau merasa prihatin dan kaget karena bangunan bekas ribat dari ulama Naksoben yang telah dialih fungsikan menjadi rumah busana dengan banyak model peraga yang melenggah-lenggokkan tubuhnya di atas catwalk. Di samping bangunan tersebut terdapat kolam wudhu yang masih dibiarkan seperti keadaan aslinya. Dulu tempat itu adalah tempat wudhu para santri yang dulu pernah nyantri yang sekarang menjadi rumah mode tersebut. Di sisi lain terdapat masjid dengan bangunan yang megah. Mungkin saja pemerintah Uzbekistan menutup ribat yang dulu menjadi tempat belajar dan ibadah. Tempat itu dialihkan fungsinya menjadi tempat peragaan busana. Begitulah suasana yang terjadi di negara antar benua yang terletak sebagian di Asia Tengah dan Eropa Timur. Syaifona juga berkunjung kepada salah seorang ulama Uzbekistan. Beliau kaget tatkala guru tersebut tidak begitu paham atas perkataan Syaif Maimoen Zubair yang kala itu menggunakan bahasa Arab. Beliau bercanda, "Wah, Kiai iki kalah ngalim karo dawam." Beliau pun paham betul bahwa pendidikan agama di sini telah berkurang dan tidak mendapatkan diperhatikan dari pemerintah. Di lain kesempatan Syaifona Maimoen Zubair diundang untuk hadir di suatu tempat yang sebenarnya menurut perspektif fikih Syafi'iyah tak layak untuk dihadiri oleh seorang tamu undangan. Sontak beliau pun menolak, tetapi pemandu beliau di Uzbekistan yang bernama Maisaroh, memohon dengan sangat kepada beliau agar hadir. Permintaan itu disertai dengan ancaman pemecatan bagi Maisaroh apabila gagal untuk mengajak beliau hadir dalam acara tersebut. Kerono wis dorurot, kata beliau. Dengan pertimbangan pekerjaan Maisaroh, beliau pun hadir di sana. Tetapi anehnya, ketika beliau masuk ke tempat di mana acara tersebut diadakan, perkara yang asalnya tidak pantas itu lantas dihilangkan. Hal tersebut mereka lakukan untuk menghormati kedatangan beliau. Mereka tunduk dan hormat kepada beliau. Kehadiran beliau di sana dapat merubah suasana. Pada akhirnya, tatkala beliau berdoa untuk mengakhiri undangan tersebut, mereka semua mengangkat tangan seraya berucap amin. Mereka sangat antusias dengan doa beliau. Karena gembiranya Maisaroh karena permintaannya kepada Mbah Maimoen dituruti, ia memberitahukan bahwa ada kuburan wali besar yaitu Syekh Muhammad Abdul Qolik Al-Gojdawani,
435–575 H. Tahun 1039 sampai tahun 1179. Berumur panjang sekitar 140 tahun. Atau terkenal dengan sebutan Al-Mu'ammar. Akhirnya Mbah Maimoen pun berangkat ziarah ke makbaroh Syekh tersebut. Ternyata Syekh itu termasuk silsilah mursyid Thariqah sebelum terkenal sebagai Naqsyabandiyah, Uzbekistan. Walaupun masyarakatnya tidak mencerminkan sebagai masyarakat muslim yang kafah, setidaknya, walaupun mereka agak awam akan ilmu agama, tetapi mereka masih hormat kepada ahlul ilmi. Dan inilah nyawa keislaman ala salaf yang masih tersisa di benak muslim Uzbekistan kini. Setelah pulang dari Uzbekistan, beliau menceritakan pengalaman tentang perjalanan ke Uzbekistan. Meskipun masih lelah karena baru saja pulang dari perjalanan jauh dan para usia yang sudah sangat sepuh, beliau selalu mempergunakan waktunya untuk mengajar. Masih terngiang di benak saya dawuh Mbah Yai setelah beliau pulang dari Uzbekistan. Ora usah mikir engko dadi opo. Tapi ngajio sing sregep, sinau sing sregep. Petik 2 titik. Jangan pernah berpikir kelak akan menjadi apa. Yang penting belajarlah yang rajin. Insya Allah dilanjutkan dengan perjalanan beliau ke Baghdad. Terima kasih sudah menonton channel kami Mulang Ngaji Nusantara. Jangan lupa subscribe channel kami ini Mulang Ngaji Nusantara.